Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengawas, Ibu Kasih, selaku pengawas Sawas 2. Yang kami hormati Bapak Farid Nasrulli SBPMD PP. Yang kami hormati semua peserta orientasi pengenalan nilai dan etika bagi BPK di lingkungan Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai rencana hasil kerja BPK khususnya untuk SD Negeri 030. Yang pertama, SD Negeri 030 dengan tujuan instansi unit kerja terdidik berdasarkan iman dan takwa. Terus dengan kegiatan yang lain atau rencana hasil kerja pimpinan manajemen pembelajaran. Yang kedua, misi-misi SD Negeri 030 ya. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa bisa berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Yang kedua, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang keempat, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kegiatan yang terkait dengan sekolah. Terus sasaran di sekolah seperti pada tujuan pendidikan nasional yang juga telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah seperti pada penjabaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang berdasarkan untuk tahun kontrak. Yang pertama, kegiatan yang akan saya lakukan yang pertama yaitu menyusun RPP atau modul. Yang kedua yaitu mengikuti diklat pembelajaran. Nah, di dalam melaksanakan pembelajaran saya selalu menggunakan teknik 10 cara mengajar yang asik dan menyenangkan. 10 cara mengajar yang asik dan menyenangkan. Yang pertama yaitu guru tidak hanya memberi informasi kepada siswa melainkan mengajak untuk menemukan informasi. Di dalam ini berarti kita bahwa seorang guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi siswa juga bisa memberikan informasi. Jadi kita juga harus menghargai seorang siswa, karena seorang anak kalau hatinya tersinggung kadang-kadang juga akan merontak atau kecewa ya. Yang kedua, metode yang kedua, buat siswa penasaran. Belajar yang paling menyenangkan adalah ketika mendapat sesuatu yang mengejutkan dan membuat siswa penasaran. Ajukan pertanyaan dan biarkan siswa bekerja untuk memecahkan pertanyaan tersebut. Misalnya, kita setelah memberikan pembelajaran, kita memberikan waktu untuk memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa bisa bertanya
kepada kita. Tujuannya agar siswa bisa kreatif berpikir. Tujuan yang ketiga adalah tunjukkan kepedulian terhadap siswa. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa membuat mereka tertawa, merasa senang merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap siswa. Jadi tidak di dalam mengajar kita juga bisa memberi lelucon atau memberi ketawa sedikit kepada siswa biar siswa itu tidak panik atau panem. Yang keempat yaitu melibatkan siswa dalam proyek atau proyek ya. Melibatkan siswa dalam loka karya juga diketahui dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan ya. Siswa akan belajar benar-benar berpartisipasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, hindari kebiasaan monoton. Jadi di dalam mengajar kita diusahakan jangan menggunakan metode yang selalu itu saja ya. Mungkin kita di dalam penulisan RPP atau modul biasanya kita menyebutkan sampai 3 metode, tetapi dalam kenyataannya atau di dalam prakteknya hanya 1 ya, biasanya menceramah ya, dari pagi sampai sore ceramah, sehingga siswa itu akan menimbulkan kebosanan dan akibatnya karena bosan siswa akan tidak berangkat sekolah. Terus yang ke-6 yaitu review pembelajaran, tapi jangan ulangi materi. Jadi kita setelah memberi pelajaran kita juga memberi materi di dalam kegiatan pembelajaran untuk meninjau ulang materi yang telah disampaikan. Maksudnya apa yang kita sudah berikan kepada siswa kita bisa meninjau kembali dengan cara memberi pertanyaan untuk siswa tentang materi yang sudah diberikan. Yang ketujuh, ganti pelajaran dengan percakapan. Jadi di saat kita memberi pelajaran kepada siswa, diusahakan kita juga bisa memberi percakapan kepada siswa yang mungkin di saat kita memberi pelajaran ada siswa yang kurang memperhatikan, ya kita jangan dimarahi, mungkin cukup ditanyakan ya. Misalnya ada apa? Ya, sudah makan apa belum? Itu tujuannya supaya siswa itu tidak atau senang karena diperhatikan. Yang ke-8 yaitu cobalah untuk duduk bersama siswa lainnya ya, dan beri kesempatan kepada siswa untuk mengganti posisi sebagai guru. Jadi di saat kita sudah memberi pelajaran, kita juga memberi kesempatan kepada siswa untuk maju ke depan ya. Kalau selama kelas 1 jadi disuruh menulis dulu atau disuruh menyanyi ya, tujuannya dia anak-anak bisa berani untuk maju. Yang ke-9 itu pahami tugas mereka. Banyak guru yang tidak menyadari bahwa mata pelajaran yang diambilnya bukanlah satu-satunya mata pelajaran yang diambil oleh siswa. Jadi di saat kita mengajar pelajaran PPKN, kadang-kadang siswa nggak suka, karena nggak suka biasanya dia bicara sendiri. Tapi dalam hal ini guru biasanya malah marah-marah. Seharusnya kita harus menyadari bahwa mungkin dia tidak suka dengan pelajaran yang kita sampaikan. Jadi kita bisa memberi nasihat yang baik ya, biar siswa itu ada semangat untuk belajar lebih baik lagi. Yang ke-10 tertawa lelucon mereka. Berarti hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan adalah terlibat dalam lelucon yang dilakukan oleh siswa. Guru dapat tertawa apabila mendengar lelucon siswa. Hal tersebut menjadi cara terbaik untuk memastikan guru dan siswa berada dalam suasana hati yang menyenangkan. Jadi selama di dalam kelas ada kata-kata yang
dilontarkan oleh siswa kok kira-kira lucu, kalau kita mendengar ya kita ya bisa tertawa ya, jadi jangan jaim ya, istilahnya jangan jaim ya, karena hal tersebut memang lucu ya, jangan kebalikannya nggak ada lucu-lucu tapi malah tertawa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk presentasi orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Pemalang. Kiranya cukup, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri bila kami berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparannya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Muhammad. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Bupati ya, yang telah menyampaikan rencana diantaranya yang saya berdengar ada 10 pembelajaran yang menyenangkan. Tolong Pak Bupati, tapi saya lihat slide ada yang bukan siswa jadi guru, itu antar siswa yang pernah Pak Bupati diterapkan yang seperti itu ya pernah ya Pak, di siswa etol jadi guru. Dalam kapasitas pelajaran apa sehingga anak itu hanya mau diutus Pak Guru etol jadi guru gitu. Untuk pada pembelajaran apa ketika Pak Bupati menyampaikan ada seorang siswa yang pernah menjadi guru. Jadi yang saya pernah lakukan di saat pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi di saat itu ada pelajaran bahasa Indonesia mengenai percakapan. Nah, disitulah siswa saya suruh untuk berperan sebagai guru. Nah, jadi saya tinggal duduk di kursi siswa. Yang diterima dari peran siswa yang menjadi guru yang Pak Bupati dilihat ketika itu muka atau paras dari siswa itu seperti apa Pak? Kebanyakan siswa yang saya ajari atau yang saya bimbing semuanya tidak ada yang takut sama sekali. Jadi di saat disuruh maju semuanya kalau pengen maju. Ya, terima kasih. Hanya Pak Bupati tadi itu untuk penutupnya nanti kita ya penutupnya untuk debat-debatnya. Ini pengalaman bagi yang lain mungkin seperti saya ada 10 pembelajaran yang menyenangkan yang bisa diterapkan di sekolah lanjutan masing-masing, karena di mente ini untuk tilok 4 ini ada beberapa mente dari SD yang berbeda, sehingga dari pengalaman Pak Bupati ini bisa untuk diterapkan ada 10 pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih kepada Bapak Mentor. Selanjutnya kepada Pak Mau. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya, dan kami sekali lagi mohon maaf apabila di dalam penyampaian orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah PPK Kabupaten Pemalang banyak sekali kekurangannya, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri sudah kami beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.